Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan untuk menggunakan semua jenis controller dari PlayStation di mesin konsol PS4. Dan untuk controller yang saya akan tes di sini, saya akan menggunakan DualShock generasi pertama dari PS1. Lalu ada DualShock generasi kedua dari PS2. Lalu ada DualShock 3 dari PS3 ya. Lalu ada controller original dari PS4 yaitu DualShock 4. Dan terakhir saya akan mencoba juga controller dari PS5 yaitu DualSense. Dan apakah akan bisa semua controller ini di konsol PS4, kita akan coba dan tes ya. Untuk mencoba semua controller ini saya menyiapkan beberapa jenis kabel. Yang pertama ada kabel USB-C ya, ini untuk menghubungkan DualSense ke PS4. Lalu saya juga menyiapkan kabel mini USB. Kabel ini untuk DualShock 3 PS3. Dan untuk PS1 dan PS2 saya menyiapkan adapter yang seperti ini modelnya. Jadi port dari DualShock 1 dan 2 ke USB ya. Untuk adapternya sendiri saya lupa namanya apa ya. Jadi cuman begini modelnya dan ini sudah lama banget saya belinya. Dulu belinya sekitar 600 kalau nggak 700 ribuan ya. Oke, kita akan mulai untuk tesnya. Pertama saya akan mencoba controller DualSense ya. Kita akan colokkan USB-C-nya. Oke, dan sebelumnya saya akan matikan terlebih dahulu untuk DualShock 4-nya ya. Oke, DualShock 4-nya sudah mati. Kita hubungkan DualSense menggunakan kabel USB-C. Oke, dan ini sudah menyala orange. Kita akan coba tekan tombol home button. Oke, ada notifikasi. Tidak bisa ya. Oke. Ini DualSense-nya tidak bisa terdeteksi di PS4, cuma ada notifikasi kalau controller ini tidak bisa digunakan. Selanjutnya saya akan mencoba dengan metode Bluetooth ya. Kita akan coba di mode Bluetooth dari DualSense. Oke, ini sudah berkedip seperti ini dan kita akan coba hubungkan dengan PS4-nya. Oke, kita masuk ke device, Bluetooth device, dan di sini ada DualSense wireless controller. Kita akan coba hubungkan ya. Oke. Yes, dan ini sudah selesai terhubung. Kita akan matikan DualShock 4-nya terlebih dahulu. Oke, DualShock 4 sudah mati dan untuk indikator dari DualSense-nya ini sudah tidak berkedip lagi ya, berwarna biru, dan ini tandanya sudah terhubung. Kita akan coba tes. Oke, dan ini tidak sama sekali tidak berfungsi ya, padahal ini melalui Bluetooth sudah berhasil terhubung dengan PS4-nya. Oke, jadi untuk DualSense controller dari PS5 ini tidak bisa digunakan di PS4 menggunakan kabel maupun metode Bluetooth ya. Kita akan coba disconnect dulu
dari DualSense wireless-nya. Dan juga matikan dari DualShock 4-nya. Selanjutnya saya akan mencoba DualShock 3. Ini dari PS3. Oke, kita coba hubungkan dengan kabel mini USB. Oke, dan ada notifikasi cannot use wireless controller for PS3. Wow. Jadi langsung ada notifikasi penolakan ya dari PS5-nya. Kita akan coba saja menekan tombol home button-nya. Ini tidak bereaksi apapun dan kita coba tahan selama 3 detik. Oke, dan di PS4-nya tidak bereaksi apa-apa ya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan controller PS3 di PS4. Dan untuk controllernya ini original ya. Karena kebanyakan ada beberapa yang berhasil mentes dengan menggunakan DualShock 3 di PS4 dan ternyata itu controllernya bukan original. Jadi kalau controller original DualShock 3 itu biasanya tidak bisa digunakan di PS4 ya. Dan saya tidak bisa mencoba metode Bluetooth-nya karena memang ini sepertinya tidak ada Bluetooth-nya ya di DualShock 3 yang original. Nah, ini tidak bisa. Karena ada DualShock 3 yang tidak original itu ada mode Bluetooth-nya. Oke, seperti itu hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba dengan DualShock 2 dari PS2. Dan kita pasang dengan adapter ini. Dan adapter ini ada sebuah tombol ya di bagian bodinya di sini. Dan di sini ada switch juga pilihan, ada gamepad dan wheel. Jadi bisa digunakan sebagai adapter untuk steering wheel jadul atau gamepad. Dan di sini ada tombol, ini untuk tombol sebagai home button-nya ya. Oke, kita akan coba masukkan ke PS4. Oke, dan ini untuk DualShock 2-nya. Indikatornya menyala ya. Dan kita akan coba. Ini belum berfungsi. Lalu kita coba tekan di sini home button-nya. Nah, langsung terdeteksi di bagian sini. Dan kita akan coba kontrol ya PS4-nya. Wow, ini berfungsi. Kita akan coba langsung tes untuk bermain game. Dan kita akan coba cek tombol-tombolnya apakah bekerja dengan normal dan lancar di PS4. Oke, kita sudah masuk ke dalam game SpongeBob ini. Kita akan coba gerakan ya. Oke, dan berfungsi dengan normal dan lancar ya. Oke, bekerja dengan baik dan normal. Controller DualShock 2 di PS4. Dan selanjutnya kita akan langsung tes dengan DualShock generasi pertama ya dari PS1 yang bentuk dan modelnya seperti ini. Kita
colokan ke adapter yang tadi. Oke, kita coba colokan. Oke, dan kita langsung coba tes ya. Wow, ini langsung terhubung tanpa harus menekan tombol tengahnya ini ya, home buttonnya. Kita akan coba. Hey, let's make eye contact. Oke, ini berfungsi dengan normal dan baik. Jika kita tekan tombol home-nya, nah, maka dia akan berfungsi kembali ke home menu ya. Oke, jadi kemungkinannya sebenarnya mungkin untuk di DualSense ini maupun DualShock 3 ini bakalan bisa berfungsi di PS4 apabila ada adapternya ya, seperti halnya di DualShock 2 dan juga DualShock 1 yang dengan adapter ini kita bisa menggunakan controller jadul ini dari era PS1 di mesin konsol PS4. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini, tes mencoba berbagai jenis controller dari PlayStation di mesin konsol PS4. Dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.